Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Jadi selamat pagi, siang, dan malam, dimanapun dan kapanpun, dimanapun minasan berada. Hai, konkai wa Daichika atau Daika o benkyou shimasu. Konkai adalah kali ini. Kali ini kita akan belajar Daichika atau Daika. Artinya apa? Pelajaran 1 atau bab 1 ya minasan. Hai minasan, jangan pusing, jangan bingung-bingung, karena kali ini saya akan membahas intinya saja. Untuk yang pertama kita belajar pendahuluan dulu, partikel. Nah di bab 1 ini kita belajar beberapa partikel ya minasan. Yang pertama itu partikel wa. Yang kedua partikel mo. Yang ketiga partikel no. Terus yang keempat di sini ada des dan dewa arimaseng. 4 des, 5 dewa arimaseng. Dewa arimaseng atau ja arimaseng. Nah kita belajar dulu cari artinya. Ini artinya apa? Wa itu merupakan partikel subjek yang artinya adalah. Jadi wa itu artinya adalah. Terus yang kedua mu. Mu artinya juga. Mu itu artinya juga. Terus yang ketiga no. No adalah partikel kepemilikan. Partikel kepemilikan artinya milik. Yang keempat ini des, akhiran des ya. Des merupakan akhiran untuk kalimat positif. Kalimat positif. Terus yang kelima ada dewa arimaseng atau ja arimaseng. Artinya bukan atau tidak, yang merupakan kalimat negatif. Hai minasan, jadi ini kita hafalkan dulu ya. Karena ada partikel wa artinya adalah, mo artinya juga, no artinya milik. Terus yang keempat akhiran des yang merupakan kalimat positif. Terus yang kelima dewa arimaseng atau ja arimaseng yang artinya bukan atau tidak, yang merupakan kalimat negatif. Nah terus di sini ada kotoba ya minasan. Kotoba atau kosakata 1 sampai 45. Nah ini wajib kalian hafal dulu. Hai, untuk selanjutnya kita masuk ke pola kalimat. Pola kalimat pertama. Pola kalimat bahasa Jepangnya itu apa minasan? Bunke. Jadi bunke pertama. Bunke. Jadi diulang ya minasan. Bunke. 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 Artinya pola kalimat. Bunkeichi ya minasan. Pola kalimat 1. Nah kita lihat dulu rumusnya gimana. Kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 des. Kata benda terus tambah wa, kata benda lagi
des. Akhirannya dikasih des ya minasan, biar sopan. Kata benda ini contohnya apa saja ya, yang termasuk benda. Kata benda ini bisa saya, bisa kamu, atau bisa bareng. Contohnya apa? Kucing. Nah, kita buat contoh kalimat minasan. Contohnya, saya adalah. Nah, wah ini kan artinya adalah ini minasan. Saya adalah manusia. Manusia. Terusan akhirnya dikasih des biar sopan. Jadi nihongonya apa? Saya itu watashi. Watashi wa, manusia bahasa Jepangnya ningen des. Jadi watashi wa ningen des. Untuk pengertiannya yang di belakang wa dulu ya minasan. Soalnya ini subjek. Saya ini merupakan subjek. Kata benda satu atau subjek. Subjek selalu diartikan yang pertama. Jadi partikel wa ini partikel subjek. Subjek itu diartikan pertama kali, dibaca pertama kali dan diartikan pertama kali. Terus kalau setelah subjek lari ke belakang. Saya adalah manusia. Hai, untuk contoh yang pertama kan ini, saya adalah manusia. Untuk yang kedua, misalkan kamu adalah kucing. Nah gitu ya. Kamu adalah kucing. Kamu itu artinya apa? Bahasa Jepangnya anata. Anata wa. Kucing bahasa Jepangnya neko. Terusan belakangnya dikasih des. Ini ya. Pola kalimat satunya ini. Kata benda wa, kata benda des. Anata wa neko des. Kamu adalah kucing. Ditulis kamu adalah kucing. Gitu ya minasan. Contoh bungke pertama. Jadi ini bungke pertama atau pola kalimat pertama. Selanjutnya untuk pola kalimat kedua. Pola kalimat kedua merupakan kalimat negatif. Kalimat negatif ditandai dengan apa tadi? Ini. Dewa arimaseng atau ja arimaseng. Yang artinya bukan atau tidak. Contohnya Mbak Kunti. Mbak Kunti ya. Mbak Kunti. Mbak Kunti bahasa Jepangnya apa? Kunti sang. Nah ini kata benda pertamanya itu kunti sang. Terus ada partikel wa. Kunti sang wa. Kata benda dua ningen. Ningen dewa arimaseng atau ja arimaseng. Kunti sang wa ningen dewa arimaseng atau ja arimaseng. Untuk mengartikannya yang mana dulu? Ini di belakang wa ini partikel apa kata benda yang pertama. Kunti sang, saudara Kunti. Kunti adalah.
Terus diartikannya setelah ini yang belakang dulu ya minasang. Jadi contoh cara pengertiannya ini yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga. Jadi urutannya gini, 1 ke belakang, terus ke sini ya. Caranya gini. Saudara Kunti adalah di sini dulu Dewa Arimaseng atau Ja Arimaseng, bukan ninggeng manusia. Jadi Kunti Sangwa ninggeng Dewa Arimaseng, Kunti Sangwa ninggeng Ja Arimaseng. Artinya saudara Kunti adalah bukan manusia. Biar enak artikannya, adalahnya nggak usah diartikan. Saudara Kunti bukan manusia. Nah gitu ya minasang. Hai, mergane bukan manusia apa? Kunti itu merupakan yure atau obake atau yure yang artinya hantu. Hai, gitu ya minasang contohnya. Terus untuk yang ketiga, menyatakan kalimat tanya. Untuk pulauannya seperti ini minasang. Kata benda 1 wa, kata benda 2 des atau Dewa Arimaseng, yang belakangnya dikasih k. Kalimat tanya ini selalu ditandai dengan akhiran k. Kita buat contoh untuk bungki 3. Bungki 3. Hai, contohnya gimana? Kata benda 1 dulu. Anata wa. Misal di sini kucing ya minasang. Kucing tadi apa bahasa Jepangnya? Neko. Des. Nah ini kan ada des. Kata benda 1 wa, kata benda 2 des k. Jadi ini des ditambah k. Kemudian dikasih tanda tanya ya minasang. Dewa Arimaseng. Oh ini tipe ya minasang. Salah ketik. Kurang a. Dewa Arimaseng. Jadi anatawa neko desu ka? Nah gitu contohnya. Artinya di sini dulu. Kamu adalah, terusan yang mana yang diartikan dulu? Seperti ini ya, koyo gini. Jadi bar ini ke belakang dulu. Ke belakang, terus lari ke sini. Kamu adalah apakah? Neko. Neko apa? Kucing. Kamu adalah apakah kucing? Biar enak ngartikan, ini nggak usah diartikan. Jadi kamu apakah kucing? Jadi kita tanya dulu ke kucingnya langsung ya minasang. Nah ini kucing nih. Anata wa neko desu ka? Anata wa neko desu ka? Kucingnya lagi nih mas. Nih mas apa artinya? Turu. Ya. Kucingnya turu. Nekone turu. Hei, lanjut ya minasang. Anata wa neko desu ka? Nah ini kan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan pasti jawabannya ada 2. Yang pertama hai, koma. Yang kedua iye, koma lagi. Terus untuk jawaban pertama, untuk pertanyaannya kan gini. Kamu apakah kucing? Kalau iya berarti iya, saya kucing. Bahasa Jepangnya hai watashi wa neko desu.
Jadi ini jawabannya positif ya minasang. Nah jangan lupa terakhirnya dikasih bundaran. Ini untuk jawaban positif. Artinya apa? Iya, koma, watashi wa, saya adalah neko desu, kucing. Terus untuk jawaban yang negatif, iye. Iye artinya apa? Tidak. Watashi wa neko dewa atau ja arimasen. Tidak, watashi wa, saya, dari belakang dulu ya minasang. Ja atau dewa arimasen. Artinya bukan neko, kucing. Jadi gitu ya minasang. Untuk bungkai ketiga itu kita belajar kalimat tanya. Kalimat tanya contohnya gini pertanyaannya. Anata wa neko desu ka? Hai, watashi wa neko desu. Ya, saya adalah kucing. Untuk yang negatif, iye, watashi wa neko dewa arimasen atau ja arimasen. Tidak, saya bukan kucing. Nah untuk contoh lainnya kalian bisa buat sendiri ya minasang. Contohnya kalian ketemu pohon, kalian tanya pohon, kamu apakah pohon gitu. Jadi belajar kreatif kalian sendiri ya minasang. Misalkan ketemu toilet, kamu apakah toilet? Nah gitu. Terusan ketemu Mbak Kunti, Kunti-sang, anata wa ningen desu ka? Nah gitu. Mbak Kunti, kamu apakah manusia? Nah gitu. Nanti tergantung Mbak Kunti jawabnya gimana, hai atau iye. Kalau hai, jawabannya gimana? Hai, watashi wa ningen desu. Kalau iye, iye, watashi wa ningen dewa arimasen atau iye, watashi wa ningen ja arimasen. Itu ya minasang. Hai, untuk selanjutnya bungkai keempat. Bungkai 4. Maaf ya minasang, saya agak kazi hikimas. Kazi hikimas apa? Masuk angin atau influenza, flu. Untuk yang keempat ini ya minasang. Nah, yang keempat kita belajar partikel mo. Keempat itu kita belajar partikel mo. Mo artinya apa minasang? Juga. Contohnya kita lihat di sini. Oh, kita buat aja ya, biar lebih mudah dipahami. Pola kalimatnya gimana tadi? Kata benda 1, mo, kata benda 2, des. Atau juga bisa dibuat negatif juga ya. Kalau negatif nanti ini bukan mo tapi wa. Kita buat contoh di sini. Anata wa, tuh lalu anata wa, misal kita buat contoh pekerjaan. Pekerjaan contohnya apa ya? Noming. Noming itu apa minasang? Petani. Noming deska. Bukan deska ya. Ini mau positif. Kalau deska nanti pertanyaan gini ya. Hai, untuk bungkai keempat partikel mo. Contohnya anata wa noming desu. Bukan anata dengan watashi. Gomen minasang. Watashi wa noming desu.
Terusan di sini juga buat artinya dulu. Artinya apa? Watashi wa, saya adalah nomin, petani. Terusan di sini kita juga buat kalimat yang sama tapi diubah subjeknya. Kita buat ini. Kunti sangmo. Nah, mo-nya dimasukkan ke sini minasang. Kunti sangmo nomin desu. Artinya apa? Di sini yang diartikan sini dulu. Saudara Kunti atau Mbak Kunti, mau artinya apa? Juga nomin, seorang petani, juga petani. Nah, jadi gini minasang, kita baca bersama-sama contohnya. Contoh dari bungke 4, contoh dari pola kalimat 4, pakainya partikel mo. Yang kita baca, watashi wa nomin desu, saya adalah petani. Kunti sangmo nomin desu, saudara Kunti atau Mbak Kunti juga petani. Gitu. Ini juga bisa kalian kembangkan sendiri. Misalkan kalian sama teman kalian, misalkan Antosang buat kalimat watashi wa ningen desu. Antosang jadi buat pernyataan, saya adalah manusia. Watashi wa ningen desu. Terusan temannya Anto, misalkan Rian sangmo ningen desu, saudara Rian juga manusia. Watashi wa ningen desu, Rian sangmo ningen desu, saya manusia, saudara Rian juga manusia. Apa buat contoh? Watashi wa neko desu, Rian sangmo neko desu. Jadi saya adalah kucing, saudara Rian juga seekor kucing. Itu buat contoh aja ya minasang. Buat contoh. Terus untuk tuh gelasik utah minasang. Untuk saigo wa ini partikel no, kata benda 1 no, kata benda 2 des. Untuk bungke 5 ya minasang, kita tulis di sini bungke 5 atau pola kalimat 5. Pola kalimat ke-5. Kata benda 1 no, kata benda 2 des. Contohnya gimana? Tas saya. Kan kata benda. Tas saya. Lagi kucing saya. Terusan ada pacar saya. Nah, untuk kata benda sama kata benda, ini partikelnya no, dikasih no semua. Untuk bahasa Jepangnya yang ditulis sayanya dulu, jadi tas saya, bukan penulisannya gini, yang dituliskan saya dulu. Watashi no, tas apa? Kabang. Jadi untuk pengertiannya dari belakang dulu. Jadi kebalikannya sama Indonesia ya teman-teman, terbalik. Jadi gini, watashi no kabang artinya tas, no artinya milik, watashi saya. Watashi no kabang artinya tas milik saya. Terus yang kedua, kucing saya.
tengahnya ada partikel no. Untuk bahasa Jepangnya yang diartikan sayanya dulu. Watashi no neko. Belakangnya dikasih des ya minasang. Lupa saya. Watashi no neko des. Artinya apa? Kucing milik saya. Nah gitu ya minasang. Pacar saya. Pacar apa? Koibito. Saya, watashi. Jadi untuk yang ketiga ini yang diartikan sini dulu. Watashi no pacar, larinya ke sini. Koi bito. Nah contohnya bungke kelima seperti ini minasang. Jadi kita sudah belajar 5 pola kalimat ya minasang. Kita udah belajar 5 pola kalimat tadi. Nah ini dipahami betul-betul, dipahami. Terus dari pola kalimat 5 ini bisa kalian variasikan sendiri. Contohnya gini, saya buat pertanyaan ya. Pacar kamu juga pacar saya. Ini buat contoh saja minasang. Kalau beneran ini dame. Dame artinya apa? Tidak boleh. Dame artinya tidak boleh. Bahasa Jepangnya gimana? Kalau juga kan ini tadi apa? Mo. Nah, kita simpan dulu mo ya minasang. Pacar kamu anata no koibito. Mo. Pacar saya watashi no koibito des. Jadi anata no koibito mo watashi no koibito des. Pacar kamu juga pacar saya. Nah gitu ya. Terusan uang kamu juga uang saya. Anata no okane mo watashi no okane desu. Jadi uang kamu juga uang saya. Terusan kita buat lagi. Watashi no okane wa anata no okane ja arimasen. Nah, siapa yang bisa mengartikan minasang? Watashi no okane wa, jadi yang diartikan sini dulu. Uang saya atau uang milik saya. Anata no okane ja arimasen. Ja arimasen artinya apa? Bukan anata no okane, uang milik kamu. Nah gitu ya.
Jadi bisa kalian variasikan sendiri. Pahami betul-betul bungkainya, divariasikan. Kita baca sama-sama lagi contoh ini dan ini. Anata no okane mo watashi no okane desu. Uangmu juga uangku. Watashi no okane wa anata no okane ja arimasen. Anata no okane wa uang milik. Watashi no okane wa uang milik saya. Anata no okane ja arimasen. Bukan uang milik kamu. Jadi gini minasang. Duitmu yo duitku. Duitku ora duitmu. Nah gitu. Hai. Kyou wa kokomade desu. Kyou wa kokomade desu. Kyou wa artinya apa minasang? Hari ini. Kokomade. Made artinya apa? Sampai. Koko di sini. Hei, semangat belajar ya minasang. Semangat belajar. Ishoni gambarimashou. Ishoni benkyou shimashou. Kita belajar bareng-bareng, semangat bareng-bareng. Ishoni. Ishoni. Nihon. Ikimashou. Ishoni Nihon ikimashou. Pergi ke Jepang bersama. Itu artinya ke. Referensi sih. Ishoni Nihon ikimashou. Mashou artinya ayo. Mashou ayo. Iki dari ikimas pergi. Ke Nihon apa? Jepang. Ishoni bersama. Artinya Ishoni Nihon ikimashou. Ayo pergi ke Jepang bersama. Ishoni gambarimashou. Ayo kita semangat bareng-bareng. Ishoni benkyou shimashou. Kita belajar bersama-sama. Hai minasang. Ganbatte kudasai.